Halo anak-anak ibu semuanya, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari aplikasi integral, dan khususnya yang mau kita bahas kali ini adalah dari subbab 5.3. Subbab 5.3 itu menghitung volume benda putar ya, tapi kali ini dengan metode kulit tabung. Lebih jelasnya kita mau langsung lihat saja bagaimana metode kulit tabung gitu ya. Kalau misalnya ada suatu benda ini suatu benda pejal ini dibatasi oleh dua buah silinder tegak dan sepusat. Ya, jadi kayak gini lah ya, bisa digambarkan. So, benda pejal yang saya maksud itu adalah yang ini nih, yang di pinggirannya ini. Oke, mungkin kalau di dalam dunia nyata kayak bendanya tuh kayak ini kali ya, kayak isolasi. Nah, kayak isolasi itu kan dia pinggirannya ini kan tebal kan, terus di tengah tuh berupa ruang kosong gitu ya. Jadi kulit tabung seperti itu. Yang disebut dengan kulit tabung itu adalah benda pejal yang seperti itu. Jadi dia dibatasi oleh dua silinder tegak dan sepusat. Oke, jadi dua silinder itu tentu memiliki dua jari-jari yang berbeda. Jari-jari dari silinder yang terluar diberikan oleh R2. Oke, lebih jelasnya di sini ya. Jari-jari silinder terluar diberikan oleh R2, dan jari-jari ruang kosong yang ada di tengah-tengah ini diberikan oleh R1. Oke, otomatis jari-jarinya si ininya aja, si kulit tabungnya ini aja merupakan delta R. Iya, karena kan diambil dari R2 dikurang dengan R1. Oke, selain itu si kulit tabung ini juga memiliki tinggi yang kita notasikan dengan H. Ya. Nah, itu dia si kulit tabung. Tapi kalau kita mau menghitung volumenya, caranya seperti apa kan gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Jadi volume kita tahu merupakan perkalian dari luas alas terhadap tinggi. Ya, jadi luas alas terhadap tinggi. Nah, luas alasnya ini karena dia ada dua silinder, jadi luas alas silinder 1 dikurang dengan luas alas dari si ruang kosong ini tadi. Ya, jadi diberikan sebagai PR2 pangkat 2 dikurang PR1 pangkat 2. Oke, ini sebagai luas alasnya, kemudian dikali dengan si tinggi. Oke. Nah, yang ini, yang PR2 pangkat 2 dikurang PR1 pangkat 2, kalau misalnya kita faktorkan, ya kita jabarkan, sesuai dengan ketentuan yang kita tahu di dalam persamaan kuadrat. R2 pangkat 2 R1 pangkat dikurang R1 pangkat 2 itu kan boleh menjadi sebagai berikut kan. Tulis aja lah ya, R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2, ini kan boleh jadi gini kan, R1 ikutin urutannya aja lah ya, R2 plus R1 dikali dengan si R2 dikurang R1. Oke, penjabarannya kan boleh seperti itu ya. Terus udah gitu, karena ada V, kita keluarkan V-nya. Ya, jadi V dikali dengan R2 plus R1 dikali dengan R2 dikurang R1, kemudian dikali si H. Oke, nah supaya sama dengan di langkah yang kedua ini, pada langkah berikutnya saya kalikan dengan 2, tapi R2 dan R1-nya itu saya bagi 2. Oke, ada maksudnya, tapi lebih jelasnya nanti setelah ini kita akan paham dari mana kedatangannya gitu kan ya. Jadi
saya kali dengan 2, jadi 2V dikali dengan R2 plus R1 dibagi 2. Terus yang ini tadi ada R2 dikali dengan R1 dikali H. Oke, ini kenapa kita buat dia dalam R2 plus R1 dibagi 2? Ini nanti untuk menentukan yang namanya jari-jari rata-rata. Oke, jadi ini untuk memudahkan kita untuk mengingat, oke, rumus untuk menghitung volume si siapa tadi namanya? Kulit tabung. Kalau selimut mungkin lucu ya nyebutnya. Si kulit tabung tadi ya. Jadi untuk mengingatnya selanjutnya jadi kayak gini, volume untuk kulit tabung ditentukan oleh 2V dikali dengan jari-jari rata-rata dikali dengan selisih dari jari-jari lalu dikali dengan tinggi. Nah, ini akan lebih mudah ya untuk mengingatnya. Nah, terus selanjutnya lah ya. H menyatakan tinggi tabung tadi. R2 dikurang R1 menyatakan tebal tabung. Ya, R2 dikurang R1 menyatakan tebal tabung. Sehingga volume dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan V sama dengan 2P lalu dikali dengan jari-jari rata-rata lalu dikali dengan tinggi lalu dikali dengan tebal. Jadi istilah yang tadi kita punya sebelumnya, si R2 dikurang R1, ini kita ganti dengan kata tebal. Bisa diingat ya, kalau kayak gini lebih gampang mengingatnya. 2Pi dikali jari-jari rata-rata, dikali tinggi, dikali tebal. Sekali lagi biar ingat, 2Pi dikali jari-jari rata-rata, dikali tinggi, lalu dikali tebal. Nah, kalau digambarkan, dia tuh seperti ini ya, jadi si selimut kulit tabung ini tadi, kayak kita belah, kita buka. Tadi kita tahu bahwa jari-jari terluarnya itu terluar terhadap pusat ya, itu sama dengan R, kemudian tebalnya tadi adalah si delta R. Jadi volumenya adalah ini kan kayak suatu balok jadinya kan. Balok menghitung volumenya bagaimana? Panjang kali lebar kali sama, ini juga gitu, panjangnya adalah 2PR, terus lebarnya adalah si delta R, tingginya adalah si H. Ini juga sebenarnya terkait dengan rumus yang di atasnya tadi, 2Pi, ya 2Pi, kita punya di sana 2Pi. Terus udah gitu kita punya tebal yang dinyatakan sebagai selisih dari R1 dan R2 ya, itu dibuat dalam delta R. Mungkin saya kasih titik 2 gitu ya supaya nyamain dengan yang di atasnya. Habis itu kita punya tinggi, mungkin saya pakai titik 3 kali ya. Ini kita punya H di sana. Kemudian kita punya ini jari-jari rata-rata. Jari-jari rata-rata yang dinyatakan sebagai si R. Bisa ya? Nah, kita udah dapat volume dari si kulit tabung. Nah, kalau gitu kita bisa lanjut. Misalnya gini. Ada suatu benda pejal yang berupa si kulit tabung ini tadi ya, yang dibentuk oleh kurva Y sama dengan Fx, terus udah gitu kurva Y sama dengan Gx. Irisannya ya kita ambil seperti ini kan ya, irisannya, sehingga dia ini berupa suatu persegi panjang, yang memiliki tinggi itu sebagai selisih dari Fx dikurang Gx. Tingginya ya, tingginya atau panjangnya lah kita bilang ya. Tapi selanjutnya nanti itu dinyatakan sebagai tinggi sih di kulit tabung ini tadi.
Terus udah gitu apalagi yang ada di sana ya. Oh, ini pembatasnya A dan B ya. Ini A, ini B. Oke, A dan B. Nah, dari situ, dari irisan ini tadi diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini diputar nih, mengelilingi sumbu Y sehingga terbentuklah suatu kulit tabung. Suatu kulit tabung. Oke. Nah, kalau misalnya kita hitung volume dari kulit tabung yang diberikan ini tadi, volume dari kulit tabung itu tadi adalah 2V dikali dengan jari rata-rata ya. Terus udah gitu dikali dengan si tinggi, habis itu dikali dengan tebalnya si kulit tabung. Oke. Jadi volumenya tadi ya, itu sama dengan, kita bisa perumum sebagai berikut. Delta V sama dengan, hampir sama dengan, 2px, terus udah gitu dikali dengan tinggi, tingginya diambil dari fxi dikurang gxi, terus tebalnya ya, tebalnya itu diambil dari delta xi. Oke. Oke, jadi delta V ini tadi adalah volume yang diberikan oleh kulit tabung. Oke, delta V ini adalah volume yang diberikan oleh kulit tabung. Dalam hal ini, kulit tabungnya ini merupakan suatu irisan gitu. Oke, suatu irisan. Jadi, yang kita hitung itu adalah volume dari benda pejal yang dibentuk oleh Fx dan Gx, kemudian diputar dengan mengelilingi sumbu Y. Oke, jadi bentuk benda yang dimaksud itu sebenarnya bukan dalam bentuk kulit tabung, bukan. Ya bentuknya ini dibayangin kalau diputar dia kayak gimana, kayak lempeng yang mungkin tidak beraturan, tapi menentukan volumenya itu diambil dari irisan yang berupa kulit tabung. Jadi irisannya itu kan delta V tadi. Oke. Nah, sementara volume dari benda yang kita maksud itu tadi diambil dari, ini dia, V sama dengan 2P dikali dengan integral X dikali Fx dikurang Gx dx. Batasnya A sampai dengan B. Oke. Jadi, sekali lagi, ini adalah benda yang dimaksud. Ini benda pejal yang dicari gitu ya. Benda pejal yang dibatasi oleh Fx Gx. Kemudian diputar dengan mengelilingi sumbu Y segala macam. Nah, ini adalah si irisannya. Irisannya ini tadi yang berupa kulit tabung. Oke, mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh aja ya. Ini misalnya gini. Tentukan volume benda putar yang terbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X pangkat 2 diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, kalau digambarkan dalam 2 dimensi, dia nanti kayak gini. Kayak gini kan. Jadi ada, ini si Y sama dengan X. Y sama dengan X, bisa nggak nih saya nulis? Oke, so saya punya Y sama dengan X, kemudian saya punya saya bikin pakai warna lain aja, ininya ya, yang lengkung ini adalah si Y sama dengan X pangkat 2. Oke, ini kurvanya. Ketika kurva ini kita putar mengelilingi sumbu Y, kita nanti dapat bentuk kayak gini lah ya. Misalnya kalau saya gambarkan, mungkin dia itu
Saya ambil warna lain. Oke, mungkin bentuknya seperti berikut. Kayak mangkok. Gitu, kayak mangkok gitu. Terus di dalamnya ini, di bagian dalamnya ini, dia kayak seperti tajam gitu kan. Kayak gini. Nah, gitu. Jadi benda yang dimaksud itu benda yang seperti ini, mangkok ini tadi. Yang di dalamnya tuh kayak ada bentukan kerucutnya itu tadi. Nah, berarti volume yang dicari adalah volume benda ini, benda putar ini. Caranya gimana? Caranya dengan mengambil irisan dari volume benda putar ini tadi yang berupa kulit tabung. Nah, kita ngambil irisannya, yaitu sebagai berikut. Ini kita ambil ya. Terus udah gitu, tadi sudah disebutkan, kita tentukan dulu volume irisannya. Volume irisannya sama dengan delta VI, itu hampir sama dengan 2V XI, kemudian dikali dengan ya yang bagian atas dikurang bagian bawah. Kurva bagian atas dikurang kurva bagian bawah. X ya. So, XI dikurang dengan si XI pangkat 2. Terus dikali dengan ketebalan yang dinotasikan oleh delta X, delta XI. Boleh juga. Nah, dari sini kita bisa menentukan volume benda putar yang dicari, yaitu V sama dengan 2V integral dari kalikan ke dalam ya, si X-nya ini. Jadi, X kali X kita tahu hasilnya adalah X pangkat 2, kemudian X dengan X pangkat 2 itu menjadi X pangkat 3, jangan lupa tanda negatif. Pada batasan, batasannya boleh dengan menentukan titik potong antara dua kurva ini bisa, atau dengan langsung melihat dari si gambar yang diberikan, boleh juga. Tapi kadang-kadang kayak gini gambarnya nggak memberikan keterangan apapun untuk notasi dari angka-angka kan gitu. Jadi boleh juga dengan menggunakan dengan menyamakan kurva yang satu dengan kurva yang lain untuk menentukan titik potongnya. Jadi kita tahu bahwa si X kuadrat, saya nulisnya di mana nih? X kuadrat kurang X, kok jadi langsung kurang X ya? Mungkin nggak cocok. So, X kuadrat ya sama dengan X kan gitu kan. Samakan dulu ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan. Dan kita punya X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini adalah X dikali dengan X kurang 1-nya. Oke. Solusinya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Gitu. Jadi, batasnya itu diberikan oleh 0 sampai dengan 1. Oke. Kita kerjain integralnya, kita tahu ini dapat 2pi-nya tetap di luar, boleh. Integral dari X pangkat 2 adalah X pangkat 3 dikurang 3, integral dari X pangkat 3 adalah X pangkat 4 per 4, kemudian diberi batasan 0 sampai dengan 1. Oke, ini tadi ketinggalan kayaknya ini tanda kurungnya. Oke, kalau begitu kita selesaikan kan gitu ya. Ganti X-nya ini terhadap 1, jadi kita dapat 1/3, terus dikurang 1/4, 1/3 dikurang 0 kan gitu kan, terus udah gitu 1/4 dikurang 0, 1/3 dikurang 1/4 lah itu ya. Oke, selesaikan persamaannya, didapat hasil sama dengan pi per 6 sebagai hasil akhirnya. Dan pi per 6 ini adalah volume dari ini. Iya, benda putar itu tadi gitu. Bukan volume kulit tabungnya ya, bukan. Ini adalah volume dari si benda yang kita cari ini tadi. Oke. Nah, itu kalau dia diputar mengelilingi sumbu Y. Gimana kalau mengelilingi sumbu X? Oke, ada juga yang mengelilingi sumbu X. Dia nanti bentuknya seperti ini. Sebentar ya. Oke, ini dia. Nah, kurva masih sama, kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X pangkat 2.
Tapi kali ini dia mengelilingi sumbu X. Jadi irisannya, tadi kan dia tegak. Kali ini irisannya datar. Kita ambil irisannya datar. Oke, pertama-tama tentukan dulu volume irisan. Volume irisannya itu adalah delta VI sama dengan 2V dikali dengan YI. Oke, dikali dengan, nah, kali ini urusannya tuh sama Y. Pengintegralannya itu adalah terhadap Y. Maka dari itu, semua fungsi tidak lagi dalam X, melainkan dalam variabel Y. So, yang satu ini kan tadi Y sama dengan X ya. Oke, kita boleh pakai Y kalau begitu nanti. Terus yang ini merupakan si Y sama dengan X pangkat 2 ya. Tapi kalau dalam X, ini adalah akar Y ya. Oke, X sama dengan akar Y. Kemudian X sama dengan Y. Jadi fungsi yang kita gunakan di sini adalah si Y-nya, jadi yang ini sama yang ini. Oke. Nah, itu untuk menentukan tinggi. Menentukan tinggi tadi dari kurva yang di atas dikurang kurva yang di bawah. Jadi ini kalau misalnya dianggap sebagai suatu persegi, tingginya ini tentu diambil dari X kemudian dikurang yang ini kan. X sama dengan akar Y. Oh, bukan dari dalam X ya. Y berarti ya. Y kemudian dikurang dengan akar Y. Sebentar. Ini. Oke, bagian atas itu akar Y ya. Terus bagian bawahnya Y. Berarti diambil dari akar Y dikurang dengan si Y sebagai tingginya. Oke. Terus sebagai tebalnya apa? Nah, sebagai tebalnya di sini kan. Delta Y. Oke. Jadi, volume irisannya itu ya, tadi sudah sempat kita bahas, delta VI hampir sama dengan 2V YI, lalu dikali dengan si akar YI, dikurang YI, kemudian dikali delta YI. Oke, ini adalah volume irisan. Yang mana ini berarti dari sini kan, dari irisan ini, terus nanti ketika dia diputar, mengelilingi sumbu X, jadi dia mungkin ya jadi cincin, bukan cincin dong, sebutannya apa tadi, kulit tabung ya. Ya dia kayak gini lah kira-kira, mungkin kulit tabungnya itu. Oke. Sangat tidak estetik ya gambarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi bentuknya tuh seperti ini. Oke. Kalau yang gambar sebelumnya tadi, nanti deh kita balik. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, irisannya. Tapi volume benda putar yang dimaksud itu diambil dari integralnya. Jadi volumenya sama dengan 2V dikali dengan integral, kan gitu ya. Y-nya dikalikan ke dalam sehingga ini jadi Y akar Y. Terus yang ini tadi ada Y di sana, karena dikali dengan Y jadi Y pangkat 2 terus dy. Oke. Terus titik potongnya dari mana? Titik potongnya dengan menyamakan Y dengan akar Y. Oke, jadi kita kerja di Y sekarang. So, Y sama dengan akar Y. Kalau misalnya kita kuadratkan kedua ruas, jadi dapat Y kuadrat sama dengan Y. Suka buru-buru. Y kuadrat dikurang Y sama dengan 0. Kan gitu ya. Terus, apa nih? Y kali Y kurang 1 ya, sama dengan 0. So, Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai batas ataupun titik potong ya, karena titik potong itu dari sini nih. Dari sini. Oke. Nah, ini integralnya.
Hasilnya berapa? Oke, saya serahkan pada Anda untuk menentukannya. Apakah sama nanti dengan yang tadi, yang pi/6 yang kita punya sebelumnya? Oke. Kalau sama, kesimpulannya apa? Oke, Anda cari sendiri kesimpulannya kalau kayak gitu. Nah, itu dia untuk menentukan volume benda pejal putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Udah kita bahas. Kalau gitu, kita kembali ke slide-nya sebentar. Oke, di sini ada latihan soal. Ada satu benda pejal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8X. Terdapat dua cara. Yang pertama mengelilingi sumbu X dan yang kedua mengelilingi sumbu Y. Oke, ketika dia mengelilingi sumbu Y, dia akan irisannya itu akan berupa kulit tabung. Oke, ketika dia dengan sumbu Y, ya, berotasi dengan sumbu Y, ini akan berupa kulit tabung. Dan ketika dia mengelilingi sumbu X, apa yang terjadi? Irisannya akan berupa cincin. Jadi ada dua hal yang terjadi. Yang saya minta Anda untuk kerjakan adalah bandingkan apakah nanti hasilnya sama atau enggak. Oke. Dan kesimpulannya apa kira-kira dari situ. Oke, kalau begitu ini aja untuk pembahasan dari 5.3. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.